I myself, saya sendiri. Saya juga nggak punya uang, nyogok-nyogok. Kata orang dulu ya, nggak tahu sekarang. Jangankan menteri. Ya, eselon 3 saja itu perlu ratusan juta. Nah, dan apalagi jadi eselon 1, menjadi kanwil saja. Dulu katanya miliar-miliaran. Ya, apalagi di atasnya kanwil. Nah, saya nggak ada satu sen, nggak pernah manuver. Saya juga nggak punya orang yang mengangkat saya di atas. Nah, tapi Ibu Megawati nawar jadi wapres. Pak Jokowi periode keduanya nawar jadi wapres. Ya, Pak Prabowo, saya baru datang dari Mesir, panggil, Pak, saya minta Pak Nasir membantu kami. Ya, jadi saya katakan, Bapak, mungkin bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. I have nothing. Ya, mungkin ada lebih baik daripada saya tidak keberatan. Ya, bayangan saya itu pasti banyak piring yang harus saya cuci di Kementerian Agama sekarang. Tapi enggak, justru kami percaya Anda. Nah, jadi saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa kita tidak perlu mengandalkan uang. Saya nggak ada satu sen pun uang keluar untuk jadi menteri. Nggak ada partai politik yang mengusung saya. Nggak ada ormas-ormas apapun yang mengusung saya. Ya. Walaupun saya NU pengurus besar, tapi NU tidak merekomendasikan saya. Tapi kok kenapa pihak-pihak penentu itu ya aklamasi, ya, kata Pak Prabowo, saya nggak tahu kok kenapa keluarga saya tidak ada pilihan lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa partai saya tidak ada orang lain selain Anda. Saya nggak tahu kenapa tokoh-tokoh bangsa, ya, baik presiden, mantan presiden maupun siapa, semua tentara, polisi, semua hanya satu nama, Anda. Saya juga heran. Semua agama non-Muslim juga hanya satu nama, Anda. Ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Mungkin modal saya sebagai orang Bone, ya, Mageteng, nama lempu. Tapi yang dimaksud Mageteng bukan berarti tidak ada ya kelembutannya ya. Kalau hanya mengandalkan Mageteng, Fatuki makin Mageteng makin besar peluang untuk putus ya. Ada engkau itu nama kompe, engkau itu nama Mageteng. Tapi jangan putus. Ya, seni di dalam bergaul seperti itu. Ya, Malempu. Kalau orang Malempu itu, dia tidak peduli. Ya, jangan takut jatuh karena fitnah. Saya juga pernah difitnah macam-macam itu. Itu kasus Quran segala macam. Udah enggak kaitannya, tapi ya masih dikait-kaitkan. Saya nggak takut. Ya, kalau memang saya tidak melakukan apapun, Anda menghukum saya. Ada ayatnya. As-sijnu. Inna sijnu habbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada hidup di istana. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jangan takut ya menjalani hukuman karena fitnah. Neraka akan terasa surga. Ya, tapi jangan salah. Ia memfitnah, surganya akan terasa neraka. Jangan takut. Kalau kita jalan di atas rel yang benar, tidak boleh takut. Ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kalau kita bersama Tuhan, enggak usah minta tolong kemana-mana. Tanpa berdoa pun juga sudah kita dalam genggaman Tuhan mau apa? Ya, inilah yang saya ingin tegaskan
pada anak-anakku semua para mahasiswa ya. Jadi banyak orang menjabat, habis tuh uangnya miliar, ratusan miliar, mungkin triliunan. Banyak tuh orang jadi segala macam, mengandalkan uang, mengandalkan orang, mengandalkan partai. Saya, apa yang saya andalkan? Uang saya nggak ada. Saya nggak punya tabungan macam-macam. Setiap kali ada tabungan saya, tabung di Bone. Membesarkan sekolah di Bone. Saya nggak punya di cadangan di kekayaan di luar. Karena saya lahir di Bone, maka kewajiban moral saya membesarkan Bone. Iya. Jadi kita juga nggak boleh menepuk dada. Wah, kami membangun. Enggak. Saya malah katakan tadi malam juga, itu pesantren bukan pesantren saya. Sepakat kami satu keluarga, itu adalah yayasan. Yayasan itu bukan punya pribadi. Itu sudah punya umat. Siapapun yang nanti dipilih pemimpin pemilik pondok pesantren itu, monggo silahkan. Jadi, ya, apa sih yang kita harapkan? Yang kita bawa cuma selembar kain. Yang kita mau makan cuma yang lewat di tenggorokan. Mobil cuma satu kita pakai kan. Jadi, apa yang kita cari? Ya, saya, ya udah, mau apa lagi? Saya cukuplah pensiun profesor. Istri juga pegawai. Itu anak. Anak saya tiga-tiganya dokter. Insya Allah sudah selesai dengan dirinya sendiri kan. Mau cari apa lagi? Kita bukan mencari yang besar, yang tinggi, yang banyak. Apa artinya semua itu kalau nggak berkah, ya kan? Sedikit tapi berkah. Mengantarkan kita ke surga. Ya. Jadi jangan takut. Mau sembunyi di mana, pasti ketemu malaikat maut. Iya kan? Jadi jangan takut mempertahankan kebenaran. Jatuh. Bisa katakan di hadapan teman-teman. Besok juga saya dicopot jadi menteri. Saya lahir tanpa selai benang kok. Kenapa harus takut? Bukan saya ngejar-ngejar jabatan. Jadi kalau mau copot saya hari ini, ya kalau nggak laku di dalam negeri, masih banyak tempat di luar negeri yang menadah saya. Orang pinter, kata orang lain, ya, tidak pernah jatuh. Saya saja nggak pinter, tapi saya merasa di mana-mana saya bisa hidup. Apalagi kalau pinter. Nah, jadi anak-anakku semua para mahasiswa, belajarlah kepada dirinya sendiri. Apa yang kurang, apa yang lemah. Ya. Saya punya resep. Kalau mau disebut sukses, bagi saya enggak, masih ya biasa aja tuh. Saya hanya memesankan pada anak-anakku semua, belajar, belajar dan terus belajar. Targetkan tidak bisa tidur sebelum membaca habis 200 halaman per hari. Ya. Targetkan tidak bisa tidur sebelum selesai seluruh ibadah-ibadah sunnahnya. Jangan menganggap ibadah sunat sudah lewat. Semua yang sunat itu wajibkan pada dirinya sendiri. Sunat itu miliknya orang awam. Orang yang membedakan sunat dan wajib itu orang awam. Orang yang membedakan makruh dengan wajib, haram, itu miliknya orang awam. Tinggalkan yang syubhat, yang makruh. Haramkan semua yang makruh. Wajibkan yang sunat. Lama-kelamaan menjadi habit. Sudah. Matugengkeng ya. Konsisten. Itu. Jalani hidup ini secara konsisten. Tapi maka diuji ajak mau sisik laluangi. Sisik lalu apa artinya? Bukan bacaan. Saya punya definisi tentang sisik lalu. Orang tua itu baca ini nanti akan kebal, baca ini Anda bisa malajang. No. Sisik lalu itu bahasa agamanya itu adalah
Riyadah. Apa itu riyadah? Spiritual exercises. Ada olahraga rutin. Maka ini olahraga, olah batin rutin. Zikirnya. Ya. Bagaimana supaya kita, ini rahasia pribadi. How can being attached, bagaimana menjadikan attach apa itu ya? Attachment kita dengan Tuhan. Kemelekatan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berada pada posisi tidak melekat dengan Tuhan. Ya, itu namanya attachment. Di ruang terbuka, di ruang keramaian, di ruang sendiri, di ruang apa saja. Wherever you are, there is a God. Itu kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Itu attachment kita. Dan orang sudah seperti ini, tidak perlu berdoa. Orang berdoa itu ketika orang berjarak dengan Tuhan. Kan ada 3 macam doa. Doa bilisanil maqal, manyemuk-nyemuk timunna. Wah, melo doang. Epung. Itu enggak banyak artinya. Doa bilisanil hal, afsahu min doa bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan oleh hati luhur yang sangat dalam, itu lebih kencang, lebih hebat pendakian ke langit daripada komat kamitnya mulut. Doa bilisanil hal afsahu min doa bilisanil maqal. Tapi di atas langit masih ada langit. Doa ya, bilisanil isti'adad afsahu min doa bilisanil hal. Doa yang dipanjatkan dengan isti'adad. Apa itu isti'adad? Kesediaan untuk menerima kenyataan apapun dari Engkau ya Allah, itu sudah lengket kita dengan Tuhan. Maka itu lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dengan hati yang sangat kencang. Nah, jadi ada tawakal, pasrah pada Tuhan, tapi masih berusaha. Ya kan? Ada taslim, pasrah kepada Tuhan, tapi usahanya sedikit. Besarnya kepada Tuhan. Ada pasrah dalam arti tafwid, sepenuhnya kepada Tuhan. Jarang orang sampai ke tingkat tafwid. Hanya sampai ke taslim, umumnya hanya tawakal. Yang lebih banyak lagi tidak tawakal. Masih suka dendam, masih suka kecewa, masih suka marah, masih suka cemburu. Ya, itu di bawahnya tawakal. Kalau sudah tawakal, alhamdulillah. Tapi energinya masih harus keluar untuk menenangkan dirinya. Tapi kalau taslim, tawakalnya sudah lebih kuat. Pasrahnya lebih kuat daripada usahanya. Tapi kalau sudah tafwid, kayak janin. Pernah nggak mendengarkan janin teriak minta makan? Nggak. Kayak mayat melipat tangannya. Satu RT semuanya. Siapa yang gali lubangnya, siapa yang memandikan, siapa yang bungkus, siapa. Kita dibikin sibuk oleh seorang yang melipat tangan. Itu tafwid namanya. Semakin tafwid orang itu, semakin proaktif Tuhan. Jadi rahasianya kalau ingin melibatkan Tuhan di dalam dirinya, tafwid. Kalau taslim, bayi masih iya gitu. Lari tuh ibunya, bapaknya ada. Digigit nyamuk, lapar kali. Ya. Tapi kalau kita, Anda misalnya, ya, tidak terbiasa taslim. Oh, kalau gitu aku mau seperti bayi. Tiba-tiba Anda teriak di sini. Bukan orang berlari menolong Anda. Ini ada orang gila baru ini. Ya, jadi memang perlu apa ya istilahnya itu riadah. Riadah itu spiritual exercises. Wiridnya pagi hari, sore hari, salat tahajudnya jangan dilupakan, jangan absen. Ya, puasa Senin Kamisnya jangan tinggalkan. Wajibkan dirinya untuk itu. Puasa sunat yang lain. Itu saja. Saya nggak punya resep lain. Ya, tapi baca, ikra. 4 kali ikra kan. Ikra pertama, ikra kedua, ikra bismi rabbik, ikra wa rabbukal akram. Jadi membaca. Dalami itu Quran tuh. Ya. Jangan hanya menguasai permukaannya Quran. Ya.
Itu ibaratil Quran. Masuk ke level dalamnya, isyaratil Quran. Lebih dalam lagi, lataiful Quran. Puncaknya adalah haqaiqul Quran. Di dalam kulit, masih ada kulit bawang itu. Saya pun juga, karena kami sudah lahir, ada adik saya juga lahir, tidak bisa membiayai kami sekeluarga. Maka bapak saya tuh merantau ke Surabaya, Bapak. Jadi dia tinggalkan sekolahnya, dia ada guru bantunya satu, ya, dapat guru bantu. Kemudian bapak saya cari uang di Surabaya. Tidak sampai 1 tahun di Surabaya, jadi bekerja di pelabuhan pada waktu itu. Balik lagi ke desanya di sini, karena gurunya yang tadinya diperbantukan itu juga pergi. Jadi kembali lagi mengajar tanpa gaji di sini. Tapi alhamdulillah karena kita punya sawah lumayan luas ya pada waktu itu, jadi bahan pokoknya tidak kita beli. Panen pun juga itu yang dipakai untuk membiayai guru-guru bantu yang datang dari beberapa daerah. Jadi ingat betul almarhumah itu di rumah saya itu ada 4 guru bantu, semua ditanggung ya. Dan ada gaji waktu itu di bapak saya kepala sekolah, dia nggak ngambil gajinya, tapi dipakai untuk menggaji guru bantunya. Ya karena dari desa-desa yang lain. Singkat cerita, bapak saya ini tugasnya bukan hanya sebagai guru. Orang-orang di sini buta huruf. Jadi orang di sini banyak sekali fasom perantau. Jadi rumah saya itu berfungsi semacam kantor pos. Jadi semua surat dari seluruh Indonesia, dari keluarga besar, mengirim surat ditujukan ke rumah saya, di bapak saya. Nah, sangat mengharukan pada waktu itu, ibu-ibu, bapak ini kasih surat, tak baca nggak Kak Puang? Tolong dibacakan surat anak saya. Ya, jadi bapak saya bacakan. Ibu-ibu kadang-kadang kasih kasih 1 lembar surat, kasih, karena kan kertas dulu mahal ya, kita pakai papan batu ya. Pak, ini saya beli kertas 1 lembar, tolong tuliskan surat, jawabkan surat ini, minta uang perbaiki rumah. Habis itu di amplop, kemudian bapak saya juga kalau mau ke Bone terima gaji, itu taruh di pos. Nah, ada kiriman jadi lewat rumah saya. Bayangkan kalau 100 orang pada waktu itu perantau, maka 100 lembar surat itu harus dibaca oleh bapak saya, dibacakan kepada yang punya alamat orang tuanya di sini dan disuruh jawabkan. Bicara ugi. Nah, jadi itulah tugasnya almarhum bapak saya, melayani masyarakat yang pada umumnya perempuan karena laki-lakinya merantau. Ini ada surat, tak baca nggak Kak Puang? Ya, tolong dijawabkan, minta perbaiki rumah. Ini anaknya dilamar, mau nggak? Jadi kerjaannya seperti itu. Ibu saya tidak bosan-bosan, karena ibu saya juga tidak tamat SD tapi bisa membaca. Kadang-kadang dia juga ikut menulis surat untuk mewakili perantau itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya tamat di sini di SD, saya pingin jadi mantri, karena ada paman saya tuh suntik-suntik orang tuh. Saya bawakan tasnya, 1 kali nyuntik dikasih uang. Wah, cita-citanya mau jadi mantri, tukang suntik-suntik orang waktu itu. Nah, tapi bapak saya masukkan saya ke pondok pesantren, karena guru saya dulu itu almarhum Kiai Haji Muhammad Amin mengajar di sini, utusan dari Asadiyah. Nah, wah ini anak ini berbakat, jadi masukkan di pondok pesantren. Jadi saya masuk ke pondok pesantren, nangis. Saya mau jadi mantri kok dimasukkan di pondok. Akhirnya
di cita-cita saya di kelas 6, oh ternyata masih ada di atasnya mantri. Di atas mantri itu ada namanya dokter, bosnya tuh. Kan dulu kan dokter pada waktu itu masih sangat sedikit. Ya, pimpinan puskesmas Uloy itu dipimpin oleh seorang mantri. Dokternya nggak ada, masih langka pada waktu itu kan. Wah, mau berubah jadi dokter. Lalu dimasukkan di pondok pesantren. Kita kan dulu sangat takut sama orang tua. Pokoknya masuk di pondok pesantren nak. Ya, mau jadi dokter, tapi dimasukkan di pondok. Pondok itu kan bukan sekolah kedokteran. Ya udahlah, masuk di sanawiyah di pagi hari, PGA 4 tahun, PGA 4 tahun pagi hari, sanawiyah di sore hari. Jadi pagi sore saya di Asadiyah, malam menghafal Quran. Jadi ada cerita juga guru saya tuh di Sengkang, Ustaz Rashid, Meloki Mapangolo 2 halaman rata-rata. Saya pernah menghadapkan itu 4 halaman. Kamu terlalu cepat menghafalnya. 2 lembar 1 hari. Jangan rem. Nabetu kematu sarafe. Nah, jadi kenapa saya dilarang menghafal lebih dari 2 halaman? Nah, biasanya kan 4 halaman. Jangan terlalu cepat. Nabetu ke sarafe. Wah, saya nggak tahu apa itu nabetu sarafe. Akhirnya, ya waktu itu saya ingat baru 3 bulan sampai di Asadiyah, kebakaran di Sengkang. Habis kota Sengkang itu pada waktu itu. Lalu ke Makassar. Saya nggak tahu mau di mana ini. Ya, jadi masuklah di Fakultas Syariah, dibawa oleh senior. Nah, alhamdulillah di situ lulus terbaik. Ya, karena waktu di Sengkang itu ada saingan saya namanya Pak Safruddin. Saya tidak pernah ranking 2 Bapak Ibu, ranking 1 atau 2. Ya. Kemudian di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun saya terbaik. Kemudian di Fakultas Syariah, ya, BA waktu itu, BA terbaik. Kemudian S1 juga adalah sarjana teladan seluruh fakultas pada waktu itu. Ya, sampai lanjut ke Jakarta, bebas tesis, artinya orang yang nilainya sekian itu tidak usah membuat tesis, langsung masuk S3 dengan beasiswa. Ya, kemudian program doktor, saya juga dinyatakan sebagai dokter teladan di seluruh program studi tahun itu, ya, terbaik. Nah, jadi ini sejarah saya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan ranking 3, ranking 2, 1.